Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses luar biasa buat Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Iya, luar biasa. Ini biasa di dalam kalau sekarang ya. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita bertemu kembali di acara Supernet Virtual Meeting yang malam hari ini topiknya sungguh luar biasa. Single mother, saya menyekolahkan anak-anak menjadi arsitek dan dokter ya. Luar biasa sekali malam hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Izinkan saya pada malam hari ini untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Kenapa kok berdoa? Karena jadi kira-kira kemarin itu saya punya firasat. Ya namanya itu saya punya kenalan namanya Suwito Bapak Ibu. Jadi Wito ini saya sudah punya firasat untuk menghubungi almarhum Wito ini. Jadi meninggal baru beberapa kemarin ya. Meninggal Wito ini saya pikir mau menanyakan kondisi adiknya. Sekitar tahun 2011 saya pernah membantu adiknya yang pada saat itu kondisi kesadarannya sangat lemah sambil meronta-ronta, tidak bisa masuk ruangan dikarenakan kondisi ekonomi pada saat itu. Jadi anak ini sebut saja namanya Ponidi. Jadi Ponidi ini masih di ruang luar, di ruangan bukan di ICU juga, tetapi di ruangan waktu itu katanya penuh karena tidak punya uang. Jadi akhirnya Ponidi ini dijaga oleh bapaknya sama kakaknya yang namanya Wito ini juga, itu di luar. Mereka berdiri dan tidak boleh ada kursi pada waktu itu di rumah sakit ya. Jadi sungguh miris sekali. Nah, untungnya pada waktu itu kami memperoleh pada saat itu 2011 kalau tidak salah, 2011 ya antara 2011 begitu kami memperoleh gelar Golden Diamond. Jadi dari situ langsung kita berikan 5 juta untuk sebagai deposito masuk ke rumah sakit, masuk ke ruangan maksud saya. Dan tidak berapa lama, ini mohon maaf pengakuan dosa, jadi dosa yang mudah-mudahan terampuni ya dok. Jadi sama keluarganya karena kondisi kesadarannya lemah sekali dimasukkan cell food ke dalam itu infus ya, dan tidak berapa lama setelah masuk ke ruangan kemudian diberikan cell food ke dalam infusnya, si Ponidi ini sadar gitu, dan tidak berapa hari 3 hari ya, 3 harian begitu dia sadar, udah bisa ngomong, dan berikutnya keluar semingguan keluar dari rumah sakit ya. Nah, saya ingin nanya kondisi Ponidi ini tadinya ya, tetapi ternyata dapat kabar ketika saya share kegiatan kita, seminar kita pada meeting kita pada hari ini. Kemudian yang bekerja di sana, dia bekerja di tempat yang teman saya ini, yang akhirnya dia mengatakan bahwa kakaknya Ponidi ini meninggal gitu. Jadi nggak sempat, belum ngomong sama kakaknya Ponidi ini, tetapi akhirnya dia meninggal gitu ya. Jadi sudah ada firasat pada saat itu. Nah, jadi Ponidinya sampai saat ini sehat. Ya kita tidak tahu ya usia manusia. Witonya ini meninggalnya bukan karena penyakit tetapi kecelakaan kemarin. Nah, untuk itu, untuk supaya kegiatan kita pada kesempatan ini lancar, juga kita bersama-sama berdoa untuk Wito yang meninggal. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa bersama-sama sejenak.
Semoga segala amal kebaikan Saudara Wito pada malam hari ini dengan berkat doa dan kebaikan serta keyakinannya mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi tadi saya katakan bahwa malam hari ini kita kehadiran dokter. Saya tadi sudah mengakui dosa kepada dokter Alex Sebastian yang hari ini juga sebagai salah satu pembicara kita. Tapi ini apa yang dilakukan keluarga itu karena sudah melihat sesuatu yang sangat hopeless mungkin ya. Akhirnya dia karena keyakinannya kepada self-food dia lakukan itu ya, akhirnya ini tidak dianjurkan oleh perusahaan tentunya ya, tapi karena keyakinannya keyakinan tim yang menolong dia pada saat itu akhirnya bisa membantu Pondidi ini. Ya baik, pada malam hari ini kita akan bincang bersama Ibu Tan Mei Chen. Jadi Ibu Tan Mei Chen, saya akan bacakan profilnya secara jelas. Malam ini topiknya adalah single mother. Saya menyekolahkan anak menjadi arsitek dan dokter. Jadi ini Ibu Tan Mei Chen ini, mohon maaf ya, adalah single mother ya. Jadi ibu yang berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, beliau ini dulunya adalah sebagai fashion designer. Bahasa halusnya, sangat halusnya beliau ini bekerja sebagai penjahit. Begitu ya Ibu ya. Selamat malam Ibu Tan Mei Chen. Ibu Tan Mei Chen. Malam. Iya. Baik, Ibu Tan Mei Chen. Kemudian berikutnya kita pembicara kedua, yaitu ada Dr. Alexander Sebastian. Pendidikan beliau sebagai profesi dokter di Universitas Kristen Krida Wacana, UKRIDA, dan sekarang beliau bertugas ya bekerja sebagai dokter umum, dan kita juga sama-sama berdoa. Beliau sedang dalam tahap mendaftar sebagai mahasiswa spesialis gitu ya Dok. Selamat malam Dok. Ya, selamat malam Pak. Iya, terima kasih dokter sudah mau bergabung bersama-sama kita untuk sharing bersama di Supernet virtual meeting pada kesempatan ini. Baik, langsung saja kepada narasumber. Yang pertama saya ingin bertanya ya. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Ibu Tan Mei Chen ini, tolong di spotlight Ibu Tan Mei Chen-nya. Selamat malam Ibu Tan Mei Chen. Malam. Iya Ibu Tan Mei Chen beda sekali dengan foto yang di sebelah kanan malam ini ya. Ya luar biasa sekali. Baik, Ibu Tan Mei Chen, seperti topik kita pada malam hari ini adalah ibu sebagai single mother ya, yang luar biasa sekali bisa menyekolahkan anak-anak hingga menjadi arsitek ya Bu ya, dan kemudian menjadi dokter ya, yang pada kesempatan ini juga berkesempatan hadir bersama-sama dengan kita. Jadi ada satu lagi insinyur ya. Tapi itu waktu masih ada papanya ya mungkin ya. Sebenarnya hasil dari self-food juga. Oh gitu ya, baik. Jadi iya, tapi maksudnya waktu itu suami masih ada atau oh ya. Ya, baik. Jadi Ibu tadi sudah menyebutkan self-food ya gitu, sudah mengawali menyebutkan self-food. Pertanyaan saya adalah, apa yang melatar belakangi Ibu dan keluarga, khususnya pada dalam kehidupan Ibu, sejarah kehidupan Ibu seorang Tan Mei Chen ini bisa mengenal self-food, dan utamanya khususnya bisnis yang ada di Supernet ini seperti apa Ibu? Boleh ceritakan, bagikan kepada kita pada malam hari ini. Oke. Sebelum saya bercerita tentang sejarah saya ingin mengucapkan terima kasih dulu. Pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena produk yang kita pakai banyak bahannya dari alam dan itu pemberian Tuhan. Kemudian Mama yang sudah melahirkan saya,
dan pembuat self food. Lalu yang paling penting pasangan upline saya, Bapak Erwin Halim dan Ibu Darwati, yang mengajarkan saya bagaimana saya bisa sehat dan saya bisa sukses. Lalu bagaimana saya bisa mengenal self food? Awalnya saya menemani mama saya berobat ke Pineng. Pada waktu itu mama saya sudah 1 tahun 3 kali masuk rumah sakit karena ginjalnya sering masuk virus. Karena mama komplikasi. Jadi di rumah sakit Pineng, dokter suruh siap-siap untuk cuci darah. Nah, pada waktu itu beruntung waktu kita mau pulang kembali ke Medan, kami dikenalkan oleh orang self food ini. Lalu sampai di Medan, mama konsumsi, kemudian dia merasa fit dan dia sehat. Lalu dia suruh anak-anak semua harus minum. Oke. Dan waktu saya masih di situ juga, masih di Medan, belum balik ke Jakarta, pada waktu self food-nya sudah hampir habis, mama mau beli lagi. Lalu saya hubungi orang yang bisa saya hubungi di Indonesia, karena saya dikasih telepon sama orang Pineng. Lalu saya hubungilah orang yang mengenal self food di Indonesia. Ternyata itu adalah Bapak Erwin, upline saya, dan Ibu Darwati Kesuma. Lalu mama saya suruh saya member. Tadinya saya tidak mau member karena saya tidak ngerti MLM dan saya juga nggak suka. Tapi mama saya maksa saya untuk masuk, akhirnya saya member. Oke. Lalu singkat cerita, mamaku minum, 1 tahun kemudian dia tidak minum obat lagi karena dokternya yang suruh dia berhenti obat. Selama 11 tahun mamaku minum self food, dia tidak pernah cuci darah. Bahkan obat kencing manis, darah tinggi, obat jantung, dia tidak konsumsi lagi. Dan terakhir sebelum dia meninggal, pada waktu itu kita sempat self food gak ada di Indonesia. Waktu itu mama saya malah mengatakan begini, seandainya self food itu susah dicari di Jakarta atau dimanapun, kalau dapat 1-2 botol, buat saya aja. Kalian masih muda, tidak perlu. Kalau saya tidak ada self food, saya tidak bisa hidup, kata mama. Begitu yakinnya dia dengan self food. Oke. Nah, pada waktu itu kami berupaya cari siapapun yang punya, kami beli buat mama. Nah, waktu mulai Supernet aktif lagi, saya cerita ke mama, kita sudah mulai bikin seminar, sudah mulai aktif, senang sekali dia. Itu sebelum dia meninggal, beberapa hari sebelum dia meninggal. Waktu saya cerita, dia mukanya berseri-seri, senang sekali. Itulah cerita mama aku. Nah, itu awal bagaimana saya bisa mengenal self food. Oke. Itu Pak Sulaiman. Baik. Kalau artinya pertama kali itu ada hubungannya dengan mama ya. Apa ibu bisa mengenal self food? Kalau dari ibu sendiri seperti apa itu? Ya. Nah, tadi saya sudah cerita sedikit, mama suruh anak-anak semua minum self food. Akhirnya anak-anak mama minum self food semua. Saya sendiri, masalah saya banyak sekali. Setiap bulan saya harus ke dokter karena asma. Saya ada asma turunan dari mama. Oke. Ada asma, ada karang di empedu saya. Mas saya pernah luka waktu masih umur 20-an. Kemudian saraf tulang belakang saya terjepit. Bisa dibayangkan, Pak, penyakit yang begitu banyak, bagaimana saya harus membiayai satu-satu penyakit saya untuk sembuh. Saya pernah tanya ke rumah sakit di PIK di Jakarta untuk buang karang empedu pada waktu itu tahun 2005-2006. Itu biayanya 30 juta. Oke. Kemudian saraf tulang belakang, saya tanya biaya operasi berapa? 50-an juta. Oke. Bisa dibayangkan itu kalau semua harus saya lakukan. Saya urus penyakit satu-satu, berapa banyak biayanya. Maka saya beruntung, saya bisa minum self food dengan cara jalanin bisnisnya.
Dan yang ngajarin saya cara jalan itu upline saya. Oke. Itu sekedar cerita bagaimana saya minum Self Food. Ya, bertemu dengan Self Food, dan tentu ini saya izin untuk menampilkan sosok ibu yang menginspirasi Ibu Tan Menchen, betul ya? Ini ya fotonya ya. Iya. Ya, jadi seperti yang Ibu Tan Menchen tadi ceritakan, untuk merawat kesehatan, ya beliau mendorong anak-anaknya untuk minum Self Food karena beliau sendiri merasakan sekali apa manfaat dari Self Food itu, ya, sehingga bahkan juga beliau mendukung untuk Ibu Tan Menchen. Kalau tidak salah, bahkan beliau yang mendorong ibu untuk kasih KTP, begitu ceritanya gimana itu, Bu? Iya, karena pada waktu itu mama saya bilang mau suruh saya member. Pada waktu Pak Erwin yang ke rumah, tapi saya tidak mau keluarin KTP. Oke. Karena saya tidak mau masuk member MLM. Oke, ya, itu masalah klasik ya, Bu, ya. KTP. Kita kalau sudah mendengar MLM itu rasanya udahlah, gue minum pakai produk lu aja, gue nggak mau itu. Karena takut terpaksa seperti itu. Itu juga dialami oleh seorang Ibu Tan Menchen, ya, begitu ya. Untungnya saya dipaksa. Iya. Untungnya ada sosok ibu yang mendiang ibu yang luar biasa ini, maka kita tampilkan beliau di sini. Mudah-mudahan menjadi motivasi ya lebih kepada ibu dan teman-teman yang pada malam hari ini menyaksikan, begitu ya. Iya. Baik. Mama saya, Pak, mama saya itu masih bertahan 11 tahun. Kalau selama 15 tahun ini saya tahu orang yang sudah cuci darah nggak ada yang bertahan 15 tahun. Oke. Mama saya tidak pernah cuci darah. Oke. Dia hanya minum Self Food, tanpa cuci darah dia bertahan 11 tahun. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, lalu seperti topik kita pada malam hari ini, Bu Tan Menchen. Ya. Ibu sebagai seorang single mother ya, jadi seorang ibu yang berjuang sendiri untuk utamanya memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak ya. Khususnya ada 2 ya, tadi Ibu sebutkan malah 3 yang menjadi sarjana. Ada arsitek, yang jadi arsitek, kemudian sarjana apa lagi yang satunya? Insinyur ya, kemudian satu lagi ada dokter ya. Nah, itu sepeninggalan suami bagaimana itu kisahnya? Saya yakin pasti berat sekali ya, berjuang sendiri untuk membesarkan anak sambil juga memberikan pendidikan yang layak kepada anak ya, apalagi kedokteran itu tidak gampang ya. Nah, itu seperti apa Ibu bisa menuju kesuksesan yang mengantarkan anak-anak ini kesuksesannya yang lebih dari hingga saat itu ya. Kalau dipikir foto Ibu tadi kan sebagai bahasa halusnya tukang jahit ya, kemudian bisa punya cita-cita yang luar biasa menyekolahkan. Ini di sini juga hadir Dr. Alex, ini adalah anak dari Ibu Tan Menchen, begitu ya Bu ya, yang kita hadirkan pada malam hari ini. Bagaimana cerita kesuksesan Ibu berjuang ya hingga sampai saat ini di bisnis Supernet ini? Seperti apa Ibu? Yang tadinya anti, tidak mau ngasih KTP kepada owner Supernet ini ya, yang saat ini menjadi owner Supernet yang luar biasa ya, hingga akhirnya Ibu bisa berkembang menjadi luar biasa ya secara finansial, dan tentunya sesuai topik kita pada malam hari ini bisa menyekolahkan anak hingga menjadi dokter. Silakan Ibu. Memang kehidupan itu tidak mudah setelah ditinggal suami saya. Saya harus berjuang sendiri, menafkahi keluarga, membiayai pendidikan anak-anak menjadi sarjana. Seperti tadi saya sudah cerita, anak saya 3, yang pertama sarjana teknik atau insinyur, kemudian dokter dan arsitek. Tapi berkat bisnis di Supernet ini, impian saya bisa menjadi kenyataan, yaitu memberi pendidikan untuk anak-anak. Saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan jalan yang diberikan kepada saya melalui bisnis Supernet ini. Dan semua ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan upline saya, Bapak Erwin Halim dan Ibu Darwati Kusuma.
Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan semua untuk meraih impian yang belum terwujud. Saya sudah membuktikan bahwa bisnis Supernet bisa. Saya tidak punya latar belakang MLM. Seperti saya sudah cerita tadi, saya tidak suka MLM. Kemudian saya bisa sukses. Maka saya yakin Bapak Ibu yang mendengarkan semua juga pasti lebih bisa dari saya. Kemudian selain itu, saya ingin menambahkan sedikit tentang cerita bagaimana anak saya yang nomor 2 ingin jadi dokter. Yang dihadirkan pada malam hari ini ya? Ya. Iya, oke. Gimana itu ceritanya? Menarik juga. Waktu saya mulai, anak saya masih SMP. Ya. Setelah berapa tahun, banyak orang-orang yang datang ke rumah biasanya minta saya jelaskan bagaimana cara pakai selfhood, kemudian bagaimana cara ngurus penyakitnya. Dan suatu hari waktu dia sudah SMA, dia pulang sekolah, ada orang datang ke rumah bawa orang yang diabetes yang kakinya borok. Ya. Ada beberapa orang datang, saya sedang bersihin semprot-semprot ke kaki orang ini, ada keluarganya Yang nanya, diboroknya itu ya, Bu, sambil ya? lihat sambil nanya. Dia nanya, "Ibu bisa lakukan begini, emangnya ibu dokter?" katanya gitu kan. Saya diam aja, saya tidak terlalu perhatiin karena saya lagi serius kerja gitu kan. Oke. Anak saya dengar suatu orang itu pulang, anak saya tanya, "Mami, kenapa tadi orang itu nanya begini?" "Oh, biasalah orang lah suka nanya-nanya. Mereka pikir hanya dokter yang bisa gitu kan." Ya. Udah, dia diem aja. Terus dia bilang gini, "Memangnya orang harus punya ijazah dokter baru orang percaya?" gitu kan. Oke. Ya, makanya dia bilang, "Kalau gitu saya deh yang ambil ijazah buat Mami." Oke. Nah, satu kali lagi ada saudara saya, dia bilang kakinya sakit, tulangnya suka bunyi-bunyi. Saya bilang, "Pakai aja gamat, itu kurang glukosamin." "Kamu kapan tahu jadi dokter, kok bisa tahu?" katanya. Dengar juga anak saya, makanya dia kesel kan. Ya. Ya udah, saya sekolah dokter aja katanya. Nah, itulah ceritanya bagaimana dia akhirnya ambil jurusan kedokteran. Oke, baik. Jadi dia kesel juga nih, mamanya kok kayaknya diremehkan sekali ya, padahal mamanya sudah jelas kaki orang busuk dikerjain seperti itu, kemudian bisa sembuh ya. Sampai utuh, sampai nggak usah dipotong. Iya, oke. Jadi sehingga anak yang tadi SMP yang mendengarkan ibunya direndahkan seolah-olah tidak bisa, bukan dokter, karena ya kalau kita bicara kesehatan secara psikologis memang orang secara figur otoritas, kalau kita bicara kesehatan tentu orang akan melihat dokter gitu ya, kalau nggak dokter ya dukun lah gitu kan. Ya, tapi secara umumnya orang akan melihat dokter atau konteks medis gitu. Maka ya orang bertanya juga apa ilmu kamu sehingga kamu bisa bicara seperti itu. Betul itu ya, Bu ya. Nah, ini didengar oleh dokter Alex kecil pada waktu itu ya, sehingga bisa kemudian memotivasi ya untuk oke, saya bisa mau ngambil studi sebagai seorang dokter ya, sehingga muncul passion-nya di dalam bidang kesehatan atau dunia medis ini. Baik, pada saat ini kita kehadiran Dr. Alex. Selamat malam Dr. Alex, boleh di spotlight ke Dr. Alex. Wah, luar biasa sekali ini. Mukanya kinclong. Saya sempat ketemu waktu kapan ini, sudah tahun 2011-2012 kali ya. Itu masih mukanya tidak secerah sekarang. Ini self-foodnya pasti sudah banyak diminum sehingga buat mukanya lebih kinclong seperti ini. Baik dokter, saya mau bertanya, tadi Ibu Tan Mecen, mama ya, yang sudah berjuang luar biasa sekali untuk anak-anaknya. Saya ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah dokter ya
yang memotivasi dokter dalam hal ini yang hubungannya dengan self food ya, dalam apa sih arti self food dalam kehidupan seorang dokter Alex Sebastian ini, dan kemudian apa arti perjuangan ibu. Saya juga sempat menuliskan cerita ini di From Zero to Superhero, itu merasa luar biasa terkesan sekali ya. Apa yang menyebabkan atau seperti apa di mata Dr. Alex ya tentang self food ini, kemudian lalu apa yang membuat Dr. Alex ini begitu termotivasi untuk jadi dokter, dan juga pada akhirnya juga berhasil berkat perjuangan seorang ibu, single ibu ini yang mengantarkan Dr. Alex juga menjadi seorang dokter. Silakan Dr. Alex. Iya, makasih Pak Sulaiman atas kesempatannya. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Ya, mungkin izinkan saya buat sharing sedikit ya untuk pada malam hari ini. Pertama-tama, saya sangat merasa beruntung sekali punya mami yang sangat luar biasa, dan juga terima kasih juga untuk kedua upline mami yang udah sejak dari dulu selalu membimbing mami sehingga mami juga bisa sukses sampai sekarang ini. Ya, saya sangat beruntung sekali udah minum self food dari usia yang sangat muda ya, waktu itu masih SMP ya saya. Oke. Soalnya saya sendiri dari kecil saya juga punya masalah kesehatan, Pak Sulaiman. Wah, jadi apa itu? Kalau tadi bilang Bapak bilang tadi kulit saya kinclong, dulu pas waktu kecil saya kulitnya nggak begini nih Pak. Nggak begitu ya? Oke. Gimana itu? Saya ini punya masalah kulit dari kecil. Tiap kali orang taunya mungkin darah manis ya. Jadi tiap kali saya digigit nyamuk itu pasti bentol-bentol dan gatal sekali. Dan karena gatal tuh saya garuk terus, lama-lama jadi luka. Lama-lama luka, jadinya bekasnya terus nggak hilang-hilang. Kayak jigo-jigo gitu ya dokter ya? Iya. Orang sering bully, wah banyak jigo nih dibuat. Iya. Jadi ya bisa dibayangkan lah dulu saya zaman SD SMP tuh jadi bahan bullying ya gara-gara itu jigo-jigo itu. Oke, iya. Gitu, memang dibully dari kecil. Saya malu sih waktu itu memang. Iya. Jadi mami juga udah sebelum kenal saya pun ceritanya antar saya bolak-balik ke dokter kulit, disuntik, minum obat. Ya. Tapi ya setelah hilang bentar, digigit nyamuk lagi, kembali lagi, nggak pernah sembuh jadinya. Oke. Gitu. Nah, lalu setelah saya minum self food itu nggak berapa lama kok, lama-lama makin berkurang ini gigitannya ini. Kalaupun digigit kok nggak terlalu gatal, dulu kan gatal sekali. Sekarang jadi nggak terlalu gatal. Lalu kok bekasnya mulai menghilang. Gitu. Jadi akhirnya lama-lama masalah kulit saya ini selesai gitu. Oke. Nah, kebetulan saya juga bisa beruntung, saya bisa sekolah kedokteran. Ya. Nah, setelah saya sekolah kedokteran ini kan pasti pikiran saya jadi makin kritis dong. Ya. Maksudnya, apa sih penyakit saya ini apa gitu? Kenapa saya bisa kena itu? Nama penyakitnya apa? Obatnya harusnya apa? Yang benernya kan saya cari tahu sendiri. Ya. Gitu. Jadi ternyata nama penyakitnya itu prurigo. Jadi prurigo ini adalah suatu penyakit yang pertama-tama itu nggak diketahui penyebabnya apa, dan yang paling penting nggak ada obatnya. Karena ini suatu penyakit alergi sebenarnya. Jadi dia itu alergi pada gigitan serangga, terutama nyamuk. Gitu. Dan dia itu suatu penyakit turunan. Jadi biasa 80% orang yang prurigo ini turunan pasti dia itu mamanya punya asma lah, atau dia punya rinitis alergi. Alergi udara dingin atau debu, dan terbukti memang mami kan punya asma. Jadi memang saya pikir berarti benar nih, wajar gitu. Terus saya pikir kok ini nggak ada, dibilang saya cari nggak ada obatnya, tapi kok saya sekarang udah membaik gitu kan. Nah, jadi itu makin meyakinkan lagi, berarti kan memang self food itu sangat luar biasa. Nah, lalu saya cari tahu kenapa ini self food bisa membantu saya. Gitu. Dan ternyata di self food ini ada suatu teknologi di dalam self food yang namanya teknologi pemisahan air. Nah, jadi di dalam teknologi pemisahan air ini, pencipta self food itu menemukan satu senyawa kimia yang dinamakan deuterium sulfat namanya Pak Sulaiman.
Oke. Jadi ternyata deuterium sulfat ini bisa memecah molekul air yang kalau kita tahu air itu kan H2O ya. Ya. Ya ini ada gambarnya lebih gampang dilihat. Jadi air ini dari H2O dengan deuterium sulfat itu dipecah airnya jadi H+ dan O-. Nah, H+ ini kalau masuk ke dalam tubuh kita itu sangat bagus sekali karena H+ ini bisa membantu meregenerasi organ-organ yang sudah rusak. Jadi organ-organ rusak bisa jadi betul kembali. Dan saya juga cek di internet, ya memang itu betul. Nah, tapi yang paling uniknya ini O- ini. Karena kalau kita tahu penyebab paling banyak dari penyakit modern itu radikal bebas. Oke. Kalau kita ketemu dokter manapun sekarang pasti bilang radikal bebas itu sangat jahat sekali dan itu di semua orang ada. Karena kita itu kalau misalnya kecapean, stres, yang mudah-mudah saja seperti itu pasti radikal bebas itu naik. Gitu. Nah, radikal bebas itu juga ada senyawa kimianya. Jadi radikal bebas itu adalah O+. Oke. Nah, tadi kan dibilang H2O ini dipecah jadi H+ dan O-. Ya. Nah, O-nya ini kalau kita minum masuk ke dalam tubuh kita, nanti dia akan mencari radikal bebas ini O+. Jadi kalau mereka bergabung dijadikan O2 atau oksigen yang stabil. Gitu. Jadi saya pikir ini sangat luar biasa sekali karena nggak ada satupun produk di dunia ini yang punya teknologi ini. Nah, jadi sebenarnya untuk semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat, Cell Food ini sangat berguna. Karena dia itu bisa membuat orang yang sehat tetap sehat, dan orang yang sakit terus tetap sakit menjadi sehat. Begitu. Pemulihan gitu. Nah, lalu kembali lagi ya, karena kan tadi saya cerita tentang penyakit saya dari kecil ya. Nah, tapi kan walaupun saya itu sekarang udah nggak seperti dulu lagi, tiap kali digigit jadi gatal-gatal begitu, tapi kan ya masih tetap bisa digigit nyamuk. Jadi saya sampai sekarang juga masih tetap mengkonsumsi Cell Food. Nah, itu kan jumlahnya jadinya banyak ya, udah dari kecil sampai sekarang. Lalu pasti nggak sedikit lah biaya yang dikeluarkan. Nah, syukurlah Mami juga selain minum, Mami juga menjalankan bisnisnya. Nah, menjalankan bisnisnya ini sehingga saya sendiri bisa sekolah dokter. Lalu saya juga lagi persiapan ya mau ambil spesialis. Semoga saya bisa ambil spesialis. Lalu kakak perempuan saya dan adik perempuan saya juga bisa jadi sarjana. Dan Mami saya juga seperti judul pertemuan ini single mother udah dari 2014. Jadi Mami saya saja yang seorang single mother dan nggak punya latar belakang apa-apa, hanya lulusan SMA saja, bisa untuk sukses di bisnis ini. Jadi saya yakin sebenarnya semua bapak ibu yang nonton di malam hari ini pasti juga bisa ya, karena saya rasa bisnis ini tuh sangat menjanjikan. Karena selain dia itu bisa menolong orang, jadi ini juga bisa menolong perekonomian keluarga kita semua dan juga bisa membantu kita untuk menggapai impian kita masing-masing. Gitu. Luar biasa sekali, Dr. Alex. Wah, saya benar-benar juga merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga besar Supernet. Kalau bisa saya tunjukkan sebenarnya disertasi saya bahkan sampai saking berterima kasihnya dengan bisnis ini dan tentunya dengan produk yang luar biasa melalui bisnis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Cell Food-nya, kepada dua upline yang luar biasa kita juga. Coba nanti kalau nggak percaya bisa dicek disertasi saya itu di atasnya ada terima kasih kepada Ibu Darwati, Bapak Erwin Halim yang sudah luar biasa bisa bersama-sama kita. Saya yakin Bapak Ibu yang masih tetap setia di sini juga merasakan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Alex dan Ibu Tan Mechen tadi. Begitu? Baik, saya menyapa selamat malam buat Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk sudah hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentu ada banyak yang hadir pada malam hari ini. Saya kelihatan karena tidak full melihat semua. Di sini ada Ibu Mirawati Sujono. Beliau adalah sebagai Deputi Kementerian Pan-RB
di periode yang lalu. Selamat malam Ibu, terima kasih terus bersama kami. Saya yakin juga energi yang Ibu bawa walaupun tidak langsung berbicara bersama kami, lihat foto Ibu saja kita sudah begitu termotivasi ya. Baik, jadi dari Ibu Tan Mei Chen seorang single mother, kemudian juga tadi ada beberapa di sini ada pejabat-pejabat, ada beberapa. Kalau tidak salah juga di sini ada dari BP POM ya yang juga hadir. Kepala Balai POM di beberapa kota, Ibu Murni juga hadir sepertinya malam hari ini. Ya, terima kasih sekali. Tidak bisa saya sebutkan persatu-satu. Semua Bapak Ibu keluarga besar Supernet dan semua yang pada malam hari ini menonton kita bersama-sama di virtual meeting ini. Baik, langsung saja kita membuka sesi tanya jawab maupun tidak harus tanya jawab, tetapi mungkin juga Bapak Ibu bisa sedikit sharing. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit ya, paling maksimal 2 menit, 1-2 menit. Mau bertanya oke, juga sharing pengalaman yang serupa seperti Ibu Tan Mei Chen ini juga boleh, silakan. Silakan angkat tangan, bukan angkat tangan di layar ya, angkat tangan di apa? Melalui tombol raise hand, silakan. Iya, ada ini Ibu atau Bapak Grace Ude. Silakan buka videonya, kemudian juga aktifkan suaranya di spotlight, tolong. Ya, sudah Pak. Sudah, iya Ibu. Oh, Ibu Grace, luar biasa. Saya baru sekali. Silakan Ibu, ada pertanyaan atau pengalaman sih ya. Oke, iya, silakan. Ya, pengalaman saya yang paling saya rasakan itu ketika mata saya itu kena virus. Jadi pertama sebelah kanan itu kena, saya menganggap gatal-gatal itu biasa. Jadi saya abaikan, saya terus keluar tanpa obat. Lama-lama kok semakin merah. Ya. Saya cuman tetesin obat tetes seperti itu. Tapi semakin lama kok semakin sakit kepala saya. Ya, saya nggak tahan, kenapa seperti ini. Nah, saya kena, akhirnya yang sebelah kirinya kena lagi. Terus saya foto ke Ibu Tan Mei Chen, saya kirim. Tanya kenapa ya mata saya seperti itu. Karena sudah merah semuanya dan jatuh sekali. Oke. Dan saya sakit, saya ceritakan seperti itu. Terus Ibu Tan Mei Chen bilang, itu kamu kena virus. Oke. Kena virus, dan itu maksudnya virusnya agak bahaya seperti itu. Jadi saya langsung berpikir, waduh, kalau virus berarti tubuh saya juga nggak bisa melawan, berarti saya harus membersihkan diri saya gitu kan. Oke. Jadinya saya cepat-cepat minum cell food, saya kasih organic plus juga untuk membersihkan tubuh saya, dan saya semprot itu merah semuanya. Saya sempat juga sih kasih tahu sepupu suaminya yang dokter juga, dokter mata, dan dia kasih resep, tapi saya nggak gunakan. Oke. Kenapa? Saya bukan nggak percaya dokter, karena pernah saya sakit mata, saya ke dokter mata, yang dikasih obat, bukannya sembuh, tapi mata saya merah semua putihnya. Besoknya saya kembali lagi dengan dokter yang berbeda, dokter dengan membawa obat yang diberikan pada waktu itu. Saya tanya kenapa, dokternya bilang kamu alergi ada satu garamicin. Jadi kamu apapun kamu nggak boleh ini. Jadi saya ingat itu. Nah, peristiwa yang ini, virus ini, saya teringat kembali. Jika saya ke dokter, kan pasti dicoba lagi dengan obat yang lain seperti itu. Dan ini kan dalam keadaan sangat genting. Saya nggak bisa mempertaruhkan semuanya itu. Nanti kalau coba-coba lagi, ternyata saya bukan ketolong, malah saya mungkin bisa buta dan sebagainya. Saya melihat, saya kan punya self food gitu, dan saya sudah pelajari karena sebelumnya saya tahu nggak mudah untuk menerima self food.
Iya. Setelah saya pelajari ini, saya coba semuanya, saya lihat ini yang terbaik. Dan ini adalah yang alamiah, bukannya kimia, tapi nggak ada efek samping. Jadi saya coba dengan gelas water, saya kasih air, saya ini kan, saya tutup dengan tisu basah. Yeah. Itu saya minum, saya tutup dengan tisu basah, saya tiduran karena kepalanya sangat sakit. Saya nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa. Oke. Jadi pas bangun itu semua penuh dengan tai mata ya. Oh. Bengkak kayak apa sih? Pokoknya itu penuh dengan tebal sekali. Iya. Oke. Seperti itu, kotoran-kotoran matanya. Terus saya semprot, saya pakai terus sampai berulang kali. Lama-lama saya minum, sakit kepala saya sembuh. Dan mata saya sudah mulai enak, saya bisa melihat, tadinya tidak bisa. Jadi sakit kepala harus tidur. Minum tidur, tapi saya tetap tutupin dengan tisu basah dan selfood. Oke. Kocok mata saya dengan botol water itu dengan selfood. Terus sampai mungkin ada seminggu lebih ya. Saya selalu perkembangan saya foto kasih kan. Terus saya minum sampai akhirnya kira-kira mungkin karena saya mungkin hampir 10 harian apa 2 mingguan begitu bersih bening. Seperti itu, Dok. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa self food itu alamiah, tapi tetap kita harus tahu cara bekerjanya self food dan kita harus tahu tubuh kita itu seperti apa, bagaimana kita harus menggunakannya. Itu yang penting. Jadi dari pengalaman banyak sebenarnya sih dokter. Saya coba waktu saya turun akan saya coba sampai seperti ditarik seperti itu. Dan beberapa kali pembuluh darah mata saya juga merah. Saya coba kembali itu. Saya pernah juga gigi saya tinggal patahan begitu, saya goyang-goyang, nggak taunya jadi bengkak semuanya. Saya gunakan self food. Jadi dari situ saya belajar bahwa kita harus mengenal tubuh kita karena setiap tubuh berbeda-beda untuk menerima self food. Dan kita harus tahu cara bekerja self food di tubuh kita. Gitu, Baik. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali sharingnya Ibu Grace. Ternyata Ibu Grace yang juga diperkenalkan oleh Ibu Tan Mei Chen, seorang Tan Mei Chen yang luar biasa sekali yang membantu Ibu Grace. Baik, sebelum nanti ditanggapi oleh Ibu Tan Mei Chen dan Dr. Alex, di sini ada pertanyaan yang masih berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Grace tadi. Juga tadi dia katanya mungkin virus atau bakteri atau apalah itu tadi ya. Kalau topik yang ini jadi pertanyaannya begini, saya mau tanya, self food bisa obat kanker and corona tidak? Nah, yang sesi corona sebenarnya kita sudah lewat di sesi yang lalu ya. Tapi kita ada sesi private. Jadi ada 2 sesi dua segmen. Yang pertama segmen publik, bahwa Bapak Ibu bisa ajak teman-teman semua, bahkan yang tidak anggota keluarga besar Supernet bisa juga hadir menyaksikan melalui Facebook Supernet, bisa ajak tekan tombol nonton bareng sehingga teman-teman semua bisa juga melihat dan menyaksikan kegiatan acara kita pada segmen ini. Maupun ada yang segmen kedua adalah di mana kita lakukan hanya untuk member saja. Jadi Bapak Ibu yang bisa mengajak teman-temannya untuk masuk ke Zoom meeting ya, di mana di situ akan dibahas lebih mendetail lagi tentang hal topik per topik. Kalau kemarin kita bicara diabetes yang sampai kaki busuk ya, itu kita punya praktisi coaching kita yang luar biasa Bapak Erwin Halim yang menyampaikan itu. Dan untuk hari Minggu nanti ada kanker ya. Jadi untuk pertanyaan ini bisa dilakukan ya di hari Minggu itu tanggal 19 Juli pukul 19.30 Bapak Ibu untuk yang pertama kali ini khusus member ya, bisa ajak teman-temannya, hubungi siapa yang mengajak Bapak Ibu untuk hadir di
Supernet Virtual Meeting yang untuk yang publiknya ini siapa tinggal kontak ya, bagaimana caranya bisa masuk ke grup yang private ini. Jadi ibu atau bapak bisa masuk ke itu untuk tahu detail tentang bagaimana self-food terhadap kanker dan corona ya, dan corona yang lagi kita hadapi bersama-sama pada saat ini, bahkan dunia ya menghadapi corona ini bisa nanti bergabung di situ. Tapi nanti juga kita bisa minta tanggapan pengalaman praktisi kita, Ibu Tan Machen dan juga Dr. Alex. Silakan juga bisa sharing nanti kepada kita semua berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Grace dan juga pertanyaan yang masuk ke saya ini tentang self-food terhadap kanker dan corona. Silakan Ibu Tan Machen dulu atau Dr. Alex, silakan. Kalau yang corona sebenarnya bukan langsung saya yang bantu. Ya. Ada 2 donen saya, satu anak kecil masih sekitar umur 10 tahun. Ya. Itu sudah dari bulan April. Itu anak sudah positif, tapi karena di rumah sakit 1 hari kalau nggak salah di Hermina, dan rumah sakit penuh, akhirnya karena ini anak masih bisa jalan, disuruh pulang. Mamanya ngurus di rumah. Nah, dia pakai self-food, gamat, kira-kira nggak sampai seminggu, 3 hari 4 hari. Terus periksa lagi negatif. Oke. Luar biasa. Itu pengalaman Satu lagi ada donen juga, guru dari anaknya. Ya. Tadinya DBD masuk ke rumah sakit Pertamina, ternyata berapa hari kemudian jadi positif COVID. Oke. Itu juga dia kirimin self-food. Kemudian 3 hari kemudian periksa berikutnya itu sudah negatif dan pulang 2 orang itu. Ya. Baik, Dr. Alex, ada yang ingin ditambahkan? Atau Ibu Tan Machen cukup? Atau masih ada? Untuk corona cukup. Cukup ya. Jadi 2 case yang sudah Ibu bantu ya. Baik, Dr. Alex silakan. Ya, makasih. Kalau dari saya, kalau untuk corona ini ya, ini kan sebenarnya sangat penting ya. Dan kalau menurut saya sih self-food ini bisa sangat membantu ya untuk zaman kita sekarang ini, pandemi corona ini. Karena baik yang udah kena maupun yang nggak corona, bukan yang belum kena corona ya, maupun yang nggak corona. Karena utamanya itu untuk corona ini, kita tuh harus jaga kesehatan kita harus jaga daya tahan tubuh kita. Ya, okay. Selain kita dengan makan teratur, kita dengan olahraga teratur, kita itu juga dengan minum self-food itu bisa menambah daya tahan tubuh kita. Jadi kita itu lebih kuat terhadap apapun. Dan ini kan termasuk virus ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita itu sangat sehat, walaupun itu corona masuk ke tubuh kita, dia nggak akan membawa sesuatu hal yang buruk sebenarnya. Kita akan sembuh dengan sendirinya. Kan kalau kita ada baca-baca di internet, pasti ibu bapak semua tahu ya, ada yang positif corona tapi nggak ada keluhan. Yeah. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang tinggi. Yeah. Jadi corona ini sebenarnya berbahaya untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit seperti diabetes, kolesterol, lalu penyakit jantung, pokoknya semua penyakit seperti itu. Kalau bisa dia kena corona, itu kan bisa berbahaya. Karena corona ini bisa memperburuk keadaan gejala-gejala klinisnya yang tadi dia sudah kena. Gitu. Jadi sangat penting sih menurut saya untuk kita menjaga kesehatannya di zaman corona ini. Betul. Gitu sih mungkin Pak Sulaiman dari saya kalau untuk yang corona ya. Iya, selain untuk kita menjaga tubuh ya dok ya melalui makanan, kemudian juga suplemen self food ini, juga tentu kita mengikuti protokolnya juga. Jadi jangan nantangin juga ya dok ya. Oh iya betul. Jangan nantangin. Kita ya tetap jadi, di rumah aja dulu lah. Ya. Atau kalau keluar pakai masker. Supernet ada masker khusus juga nih dok. Oh iya. Nanti boleh tanya kepada di perusahaan, bisa ditanyakan. Ya ada masker, kemudian juga cuci tangan itu sudah pasti ya kita harus lakukan begitu ya dok ya.
Iya. Baik, terima kasih Dokter Alex. Lalu berikutnya kita kasih kesempatan Ibu Bapak yang mungkin juga mau sharing dan juga atau bertanya. Tapi di sini Dokter Alex ini baru muncul, ya. Saya baru muncul kemarin-kemarin beberapa kali jadi host, ya, nggak pernah ditanya nomor WhatsApp ini, Dok. Tapi di sini dokter ditanyain nomor WhatsApp ini sudah. Di chat, kolom chat ada yang bertanya, dokter bisa nggak minta nomor WA-nya? Itu nanti chat pribadi sama dokter, ya. Ada anak seorang dokter yang, dokter anaknya maksudnya ini, ya. Atau Ibu Sylvia bisa langsung share screen. Ini saya mohon Ibu Bapak supaya nanti Ibu atau Bapak tidak bayar fee tambahan kepada saya karena saya bacakan ngendos merek ini. Galaxy A7 ini milik siapa? Halo. Ya. Selamat malam. Oh, Ibu, iya baik, Ibu. Iya. Saya ibunya Sylvia. Oh iya, silakan Ibu. Ini yang maksudnya anaknya dokter, ya? Yang sakit ini anak seorang dokter. Oke. Dokter terkenal lah. Dokter terkenal. Jadi sudah di Singapura sekarang. Dia kelainan darah. Tapi saya kurang tahu betul apa namanya. Ya. Jadi nanti mau dilakukan transplantasi ginjal kalau sudah memungkinkan corona ini. Karena dokternya pun sekarang tidak menerima pasien sebenarnya di sana. Tapi karena kemarin sangat keadaan anak ini, jadi dengan usaha keluarga lah, pakai angkutan pribadi lah, pesawat yang di khusus charter lah, jadi dibawa ke sana. Jadi sekarang masih terbaring di rumah sakit, menunggu nanti kapan diadakan transplantasi ini. Jadi kemarin itu saya tanya Pak Rusli bagaimana mengenai ini. Jadi cobalah diterangkan dulu karena seorang dokter kan sulit kita masukin. Tapi karena tadi ku dengar dokter Alex, Ya. kebetulan Kemudian berjodoh gitu ya Ibu maksudnya. Mana tahu kan. Sama dokter Jadi, dengar. sesama dokter kalau saling kan mungkin lebih masuk lah. Iya. Baik. Itu maka tadi saya minta itu nomor. Iya, baik. Nanti sama dokter secara pribadi silakan ya, Dok. Nanti kalau berkenan bisa dibagikan ke Ibu mamanya Sylvia. Tolonglah. Karena kita juga sudah lama mengikut sebagai keluarga besar Supernet. Iya, sudah lama, sudah bertahun-tahun. Pak harus tahu. Baik. Terima kasih Ya. Ibu. Terima kasih ya Pak ya. Ibunya Mohon dokternya bersedia loh memberi nomornya. Setengah dipakai Dok. Baik, terima kasih ibunya Ibu Sylvia. Iya. Kalau boleh saya juga mau share tentang pengalaman saya pakai Selfood. Iya. Boleh? Kan Ibu, 1 menit. Iya, saya pernah dulu mata saya tiba-tiba nggak melihat. Mata saya ketakutan ya, saya minum Selfood langsung banyak-banyak, terus saya berdoa terus saya telepon Pak Rusli, terus dia bilang teteslah dengan apa katanya. Ya. Terus dengan Selfood ya, saya tetes 5 tetes Selfood itu taruh di botolnya itu tetes, terus per sejam sekali saya tetes. 3 kali tetes saya udah ketiduran karena sudah malam, saya ketiduran. Besok pagi bangun mata saya pulih, sampai sekarang pulih hanya dengan 3 kali tetes saja. Baik. Itu manfaat Selfood. Padahal mata saya itu benar-benar nggak bisa melihat, hanya mata sebelah kiri hanya melihat putih aja bayangan, nggak ada apa-apa lagi. Apa nggak takut saya mata nggak bisa ngelihat kan? Kan takut. Terus saya pernah sinusitis 5 hari minum Selfood sembuh. Normal dari hasil apa namanya itu? Ronsen di rumah sakit Triadi.
dalam tempo 5 hari aja udah hilang sama sekali. Baik. Sinusitisnya. Baik. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Silakan mau ditanggapin Dokter Alex dan Ibu Tan Mei Chen. Nomor apa? Nanti kalau nomornya pribadi saja, nanti biar dokter yang hubungin ya. Ya. Kalau Iya, bisa, nanti Sama Ibu kalau Grace bisa ya. Pak suruh yang WA ke dokter itu, kalau bisa keluarga dokter itu yang sendiri WA ke dokter Alex. Oh gitu. Ya, tapi pokoknya nanti bisa langsung hubungin ke beliaunya ya. Nanti Dokter Alex dan itu bisa ditindaklanjutin kalau berkenan nanti. Kita bicara case-nya saja, silakan Dokter Alex. Iya, makasih. Mungkin untuk case-nya ini sebenarnya harus lebih dicari tahu lagi lebih detail ya. Kan dia cuma bilang kelainan darah. Mungkin kelainan darah ini ada banyak, soalnya bisa dia thalassemia. Thalassemia masih ada yang mayor, masih ada yang minor. Lalu dia bilang juga dia harus transplantasi ginjal. Jadi mungkin kan dia ada penyakitnya nggak cuma satu ya, berarti nggak cuma kelainan darah ini. Mungkin dia juga ginjalnya bermasalah juga. Lalu kalau dibilang dia itu anak, berarti kan mungkin dia masih belum dewasa ya. Ya. Paling umurnya baru berapa, tapi dia sudah harus transplantasi ginjal. Mungkin ginjalnya udah rusak atau bagaimana, kita harus cari tahu dulu sih. Lebih jauh ya. Baik. Kita harus cari tahu dulu. Lalu kalau dibilang tanya, maksudnya gimana Cellfood bisa membantunya itu? Ini sebenarnya tergantung kerusakan ginjalnya udah sampai separah apa ya. Ya. Kalau misalnya dia memang sudah harus sampai ditransplantasi, mungkin dia sudah benar-benar rusak tuh. Nah, kalau untuk case ini sih menurut saya ya baiknya tetap dia transplantasi ginjal dulu. Setelah dia transplantasi ginjal, dia lanjutkan minum Cellfood supaya fungsi ginjalnya itu terus bagus dan dia nggak turun-turun lagi. Okay. Lalu sebenarnya kan pada saat transplantasi ginjal itu ada efeknya ya. Jadi kalau misalnya bisa aja itu ginjal nggak cocok kan buat orang menerima yang gitu ya. Iya. Jadi dia juga jadinya harus terus-terusan minum obat. Nah, kalau dia minum Cellfood ini, Cellfood juga bisa membantu gitu. Ya. Jadi membantu buat ginjalnya terus sehat. Kalau dari saya sih begitu sih kalau untuk case ini. Kalau untuk kelainan darahnya kita harus cari tahu dulu ini kelainan darahnya kelainan darah apa gitu. Baik. Karena setelah kita tahu itu baru kita bisa buat planning, maksudnya bagaimana ini dalam case ini Cellfood bisa membantunya, itu perannya Cellfood itu bagaimana. Ya, okay. Gitu sih Bu Silvi. Baik. Ibu Tan Mei Chen mungkin ada pengalaman kalau berhubungan dengan ginjal-ginjal gitu yang mau di-sharingkan? Kalau yang sudah transplantasi itu 10 tahun yang lalu, saya pernah ketemu ada satu ibu-ibu di Semarang, dia sudah transplantasi satu lagi masih bagus fungsinya, tapi sudah mulai ada masalah, sudah 70% katanya, sisanya yang satu lagi memang sudah harus transplantasi. Dan dia minum Cellfood selama 7-8 tahun, itu dia nggak pernah harus transplantasi lagi yang sebelahnya. Sampai tahun 2013-14, pada waktu itu kita ada masalah ya. Jadi dia berhenti Cellfood, sampai sekarang saya sudah tidak ada kabarnya lagi. Oke, baik. Dia sehat terus ibu itu. Oke. Baik. Jadi ada satu lagi yang belum lama juga transplantasi, ya. Bapak-bapak, dia minum Cellfood juga. Orangnya sehat, kata istrinya itu sehat sekali bapaknya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Tan Mei Chen juga Dokter Alex. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu lebih detail pengalaman-pengalaman ini bisa ikutin juga besok hari Minggu, nanti hubungin masing-masing
yang memperkenalkan Ibu pada kegiatan kita pada malam hari ini. Mohon co-host ditampilkan lagi. Pada hari Minggu kita ada kelas private ya, kanker dan solusinya itu akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Erwin Halim, healthy coach dan sekaligus juga owner Supernet yang luar biasa bersama-sama kita selama lebih dari 10 tahun ini, dan beliau punya banyak sekali pengalaman terkait dengan menangani klien ya. Jadi kalau Dr. Alex itu menyebut yang datang kepada beliau adalah pasien, kalau kita ini sebutnya klien karena kita bukan tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan klinik ya. Klinik artinya kita deal-dealan gitu ya kepada klien kita itu. Baik, berikutnya ada pertanyaan ataupun yang ingin didiskusikan atau disampaikan terkait dengan topik kita pada hari ini. Silakan, ada Mungcu. Ya, silakan Ibu Mungcu. Ibu ya, ini dari fotonya, aktifkan video sekaligus suaranya. Silakan. Videonya harus diaktifkan? Iya, supaya kita tahu. Tunggu sebentar. Saya mau sharing aja. Ya, gimana? Iya, saya udah pakai self food, maksudnya konsumsi self food itu udah 15 tahun. Oke. Jadi awal-awal saya mau konsumsi self food karena dulu tangan saya nih, Ya. kata dokter, tumor jinak, istilah dokternya mah ganglion. Oke, ya. Jadi udah dioperasi 2 kali, nggak bisa hilang-hilang. Hilang kan. Terus akhirnya saya dikenalkan sama temannya Ci Acen, terus saya minum. Ya. Saya minum berapa bulan, akhirnya bersih sampai sekarang. Ya. Terus ada lagi, anak saya dulu kalau masih kecil tuh suka alergi, pilek, batuk, tiap bulan pokoknya harus ke dokter. Waktu itu dia umurnya baru 2-3 tahunan. Ya. Jadi waktu itu saya minum, saya juga kasih dia minum. Setelah minum self food itu sampai akhirnya dia nggak pernah batuk pilek lagi dan nggak ke dokter lagi. Wah, ini Dokter Alex jadi satu lagi waktu itu anak saya masih jadi nggak laku ini Bu Minggu. Ya, gimana? Anak saya masih kecil, pernah dibilang dokter, dia kan telat bicara. Ya. Jadi dibilang dokter istilahnya ada gangguan autis katanya. Oke. Terus saya juga kasih dia minum kan. Nah, anak saya sampai sekarang nggak ada apa-apa. Bicaranya lancar. Bicaranya lancar, sekolah juga bisa ngikutin. Ya. Terus berapa bulan terakhir kemarin, anak saya kan juga didiagnosa sama dokter, katanya dia usus buntu. Ke dokter itu udah sampai dokternya itu udah siapin surat untuk suruh ketemu dokter operasinya ke ruang operasi. Ya. Harus dioperasi segera gitu. Tapi karena saya lihat anak saya kondisinya masih sehat, bisa gerak, kan dia minum self food terus kan, saya kasih self food terus. Yeah. Akhirnya kami nggak operasi, kami kasih dia minum jelly gamat dan self food. Setelah 2 minggu kami bawa lagi ke dokter yang lain dan hasilnya bagus, nggak ada apa-apa. Ya, baik. Jadi self food luar biasa. Nah, kalau self food luar biasa, cerita ke orang. Bisnisnya juga lebih luar biasa. Udah Bisnisnya lebih hebat lagi. Supaya terus. Dokter Alex jangan merasa tersaingi ya, karena saya yakin juga bahwa tujuan Dokter Alex seseorang menjadi dokter itu juga adalah untuk memberikan manfaat bagi orang lain gitu kan. Kalau misalnya self food itu memberikan manfaat yang besar, bahwa memang
ketika kita bicara tentang obat-obatan secara medik yang ya punya unsur uji klinis sebagai macamnya, tetapi juga tidak banyak membantu, kemudian menggunakan cell food membantu, atau kadang-kadang kalau cancer saya lihat ada beberapa jurnal yang juga dibarengin dan ternyata memang ada dampak yang cukup signifikan dari treatment itu atau perlakuan itu kalau dalam kondisi dalam konteks dalam konteks uji, atau kita sebut dengan experimental design. Dalam konteks eksperimen itu tentu kita bisa melihat perbedaannya, yang misalnya menggunakan cell food ditambah dengan yang tidak seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih sharingnya tadi dari Bu Mungcu, yang saya yakin juga tidak membuat Dr. Alexander Sebastian berkecil hati, karena Dr. Alex Sebastian ini juga cita-citanya, kata maminya, jadi dokter cell food ya, Dok ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain sebelum nanti sekalian ditanggapin? Terakhir, satu lagi. Ada lagi yang ingin bertanya atau yang sharing kepada kita semua? Baik, kalau tidak ada, silakan dokter dan juga Ibu Tan untuk memberikan closing statement sekaligus tanggapan dari beberapa yang tadi memberikan sharing pada malam hari ini, yang tentu luar biasa sekali kita sudah dengarkan bersama-sama. Ya, kita sudah tahu ya, produknya luar biasa. Banyak orang punya testimoni. Tapi banyak yang testimoni dan pakai produk tapi tidak serius jalankan bisnisnya. Sayang sekali Bapak Ibu. Karena produk yang bagus, didukung dengan sistem yang bagus, bisa bikin kita jalanin bisnis ini dengan sukses. Saya sudah membuktikannya. Ya. Kenapa Bapak Ibu tidak mau ikut saya? Itu, oke. Itu duit loh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mau minum terus, dengan cara kita nggak usah bayar pakai kantong sendiri, ya. Dari bonus kita minum, ya. Ekstranya banyak. Ya. Selain kita sehat, kantong tebal, ya. Anda bisa melakukan apapun, mau beli apapun bisa. Setuju. Jadi kalau ibaratnya kita kerja, anggap aja ini juga kerja, tapi beda. Kerjanya kita kerja ke kantor setiap hari, harus datang ke kantor, pagi pergi, pulang sore, dapatnya nggak seberapa. Tapi kalau serius kerja ini, nggak usah datang pagi, pulang sore, tapi kita harus sering-sering ketemu orang, kita bisa atur waktunya, tergantung orangnya bisa janji dengan kita waktunya apa. Tapi tidak setiap hari monoton, kita harus berangkat ke kantor, hasilnya lebih banyak daripada kita kerja di kantor. Ya. Berlipat-lipat banyaknya Bapak Ibu. Setuju. Jadi kalau produk sudah begitu luar biasa, gampang kita sebenarnya cerita ke orang. Testimoni banyak sekali. Kita tinggal ngajak teman ikut meeting Zoom ini, mereka mendengarkan dan mereka pasti tertarik. Kalau mereka sudah tertarik, mereka member, mereka juga jalanin, ketemu orang, sharing ke orang. Atau zaman sekarang nggak bisa ketemu, mereka bisa Zoom meeting, mereka bisa WA, pakai video call, bisa cerita, kemudian orang juga member, kita bangun network, bangun jaringan, pasti bisa sukses Bapak Ibu. Ya, setuju sekali. Saya setuju sekali Ibu Tan Machen. Bahkan sebenarnya motivasinya bukan untuk pribadi saja, seperti tadi yang saya awali dengan yang Ponidi tadi, kasus Ponidi tadi itu, bahwa jadi bonus itu bukan istilahnya kita makan sendiri, itu pun kita bisa berbagi dalam arti untuk sosial gitu. Jadi kasihan sekali Bu Tan Machen waktu itu kalau kita lihat, kalau saya membayangkan kembali kasus itu, benar-benar istilah orang miskin tidak boleh sakit itu benar. Jadi benar-benar di rumah sakit itu tidak diperkenankan masuk ke kamar sebelum kasih biaya deposit 5 juta kalau tidak salah waktu itu. Jadi yang kasihan juga yang jaganya itu, karena dia meronta-ronta dengan kesadaran yang lemah sekali waktu itu. Kemudian
bapaknya yang saya lebih kasihan itu sudah cukup tua, mesti berdiri jagain dia terus, tidak boleh ada kursi di situ. Saya juga bingung kenapa waktu itu. Kemudian juga kakaknya ya kadang bergantian mereka, dan akhirnya setelah dikasih deposit 5 juta dan ya alhamdulillah, bersyukur, puji Tuhan ya, waktu itu kita juga dapat bonus dari Gold Diamond waktu itu, jadi kita bisa membantu yang lain. Jadi bukan sekedar secara pribadi saja, tetapi materi itu juga bisa membantu yang lain. Dr. Alex, ada saya mau tambah sedikit Ya, terakhir. Ayo Bapak Ibu, kita merubah hidup di Supernet Nusantara. tentu ya, semangat. Silakan Dr. Alex. Iya Pak. Ya kalau dari saya sih mungkin kalau misalnya Bapak Ibu cuma dengar testimoni orang, oh self food ini bagus, self food ini bagus. Tapi sebenarnya yang terpenting tuh diri sendiri ya. Ya. Kita harus coba minum dulu. Nah kalau ya contohnya seperti saya lah, saya punya masalah ini, lalu saya juga ya udah berkali-kali lah mengetahui betapa bagusnya self food dan berguna untuk tubuh saya, karena itu saya bisa yakin kan. Betul. Nah, Bapak Ibu harus coba minum dulu, terus coba minum, dan seperti yang saya bilang tadi, belinya ini kan nggak mudah kalau bisa kita harus terus-terusan minum. Ya. Jadi kita juga bisa terpacu buat menjalankan bisnisnya. Ya. Gitu, karena memang seperti yang mami saya bilang, kalau nggak jalin ini memang rugi, karena produknya ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi sebenarnya gampang untuk kita untuk memberitahu orang-orang bahwa produk ini sangat luar biasa dan pasti bisa berguna untuk semua orang dan segala kalangan umur gitu. Ya. Itu saja sih kalau dari saya. Betul, terima kasih dokter. Setuju sekali, karena kita tidak bisa buat orang ngomongin A, tapi kita sendiri tidak pernah merasakan bagaimana ketika minum self food itu kondisi tubuh kita, katakanlah paling gampang itu segarnya, misalnya yang kepala pusing tiba-tiba kita semprot pakai self food ya, yang setengah, yang bercampur air maksudnya, yang bukan pekat, itu seperti apa. Jadi kita harus merasakan terlebih dahulu self food itu ya, selain kita juga sambil bercerita kepada teman-teman kita, keluarga kita, dan semua orang ya. Apalagi saat ini lebih gampang lagi kita bisa sharing melalui virtual seperti saat ini. Ya, juga ada saran dari serupa dengan apa yang disampaikan Dr. Alex. Jadi dari Bapak Haryo Wibowo di kolom chat, dia menganjurkan bahwa bagaimana kalau Itu dokter itu Pak. Oh dokter, oke. Dokter Haryo. Dokter Haryo, bagaimana kalau self food dimulai saja dulu? Baik, terima kasih Dokter Haryo sarannya. Jadi mulai saja self food, dimulai saja dulu. Bila ginya yang sekarang ada mengalami perbaikan dan tidak perlu ditransplantasi, maka diteruskan saja self foodnya. Jadi bahkan tanpa transplantasi ya, jadi tanpa transplantasi itu cangkok ya. Bila mengacu hasil observasi ke depannya tetap indikasi dilakukan transplantasi, maka transplantasi dilakukan. Terima kasih banyak Dr. Haryo Wibowo yang sudah memberikan masukan pada kegiatan virtual kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali, saya semakin happy, semakin bersemangat. Coba semuanya acungkan tangannya, luar biasa sekali malam hari ini dengan motivasi baik, terutama untuk kesehatan kita secara pribadi, kesehatan keluarga kita, juga kesehatan teman-teman kita, sahabat kita, bahkan orang seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan juta ini. Kita bisa berbagi bersama dengan kendaraan yang luar biasa, juga dengan sistem yang sudah disiapkan oleh Supernet Nusantara. Semangat!